Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam, walhamdulillah bikulli afiyatin afaita biha abdanana wa bikulli hawlin wa quwwatin matta'ta biha hayatana. Nahmaduka subhanak jalla jalaluk wa taqaddasat asma'uk. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh khaira khalqihi la nabiyya ba'dah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wa qala Rasuluna sallallahu alaihi wasallam, thalathatun yatba'ul mayyit ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji' ithnani wa yabqa wahid fayarji' ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulunal karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'ala Allah likulli syai'in qadra. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sepatutnya lah kita selalu menguatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada janji yang bisa menambah nikmat dan anugerah Allah yang Allah berikan kepada kita kecuali janji daripada kesyukuran kita. Siapa yang bersyukur, Allah sudah pastikan akan tambah nikmatnya, dan siapa yang kufur, maka Allah pastikan juga Allah akan mendatangkan azabnya. Karena itulah jadilah hamba Allah yang bersyukur, dan semoga kita tercatat sebagai orang-orang yang pandai bersyukur. Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita yang paling mulia, suri tauladan kita, di mana keimanan kita diukur dengan standar kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Hati-hati jika kita merasa ada hal-hal yang menodai kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun hati kita tidak tergerak, hati kita merasa tidak terluka dengan penodaan tersebut, maka perlu dipertanyakan keimanan kita. Beliau bersabda di dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna iman kalian, kata Rasulullah, sampai kalian menjadikan aku adalah orang yang paling dia cintai, melebihi cinta kepada anak sendiri, melebihi cinta kepada orang tua sendiri, dan melebihi cinta kepada seluruh manusia lainnya. Maka demikianlah kecintaan kita kepada Rasulullah harus terus kita kuatkan. Kita bersalawat kepada beliau, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Harapan kita tergolong sebagai umatnya yang nanti pada hari akhir mendapatkan syafaat di hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, di penghujung bulan Zulhijjah, tentunya kita masih dalam suasana yang tidak terlepas dari musim ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Zulhijjah adalah salah satu bulan haram, bulan yang mulia, yang dipandang istimewa di dalam agama kita. Apalagi pada 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah, di mana banyak sekali terkumpul amal ibadah dan anjuran-anjuran untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang melakukan ibadah puasa sunnah, ada yang memperbanyak zikir dan tilawahnya, ada yang meningkatkan sedekahnya, ada yang berkuasa atau dimampukan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji,
ada ya juga yang dimampukan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah kurban. Sejauh ini ketika bulan ini sudah mau berakhir, apakah kita sudah mengambil peran dari perjalanan bulan yang mulia ini? Adakah nilai ibadah yang sudah kita lakukan selama dari 1 sampai 10 Zulhijjah paling tidak? Tergolongkah kita sebagai salah satu orang yang mampu memaksimalkan musim-musim ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Jika tahun ini kita sebenarnya mampu berkurban namun belum mampu melaksanakannya, maka mudah-mudahan tahun depan kita berazam sekuat mungkin agar ada harta kita yang kita keluarkan untuk berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara membeli hewan kurban, disembelih dan bernilai manfaat untuk diri kita sendiri, keluarga dan juga banyak orang umat Islam ini, maupun ibadah-ibadah lainnya. Dan yang paling tinggi harapan kita umat Islam ini, bagi yang belum mendapatkan kesempatan berhaji, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan di masa hidupnya, paling tidak dia punya niat. Jangan sampai niat pun tidak ada karena merasa alasan ekonomi, akhirnya niat pun tidak muncul dalam hatinya. Walaupun berniat kapan bakal berangkat, maka itu sesuatu yang keliru. Tetap kita berniat karena rahasia Allah tidak pernah ada yang tahu bagaimana cara Allah memberangkatkan setiap hambanya. Bukan hanya berdasarkan materi, tapi juga berdasarkan kekuasaan Allah yang mengundang hambanya untuk hadir ke sana. Dan bagi saudara-saudara kita kaum muslimin yang sudah berkesempatan berangkat haji, mudah-mudahan mereka Allah karuniai haji yang mabrur. Istimewanya kalimat haji ini bukan hanya dilabel dengan kalimat makbul, tapi juga dilabel dengan kalimat mabrur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya melainkan yaitu hanya surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian label mabrur begitu kuat menempel pada orang yang berhaji? Karena diharapkan dari kalimat birrun, artinya adalah berbakti, artinya adalah semakin taat, artinya adalah semakin menjadi baik. Maka orang yang dijadikan mabrur berarti dia orang yang dijadikan oleh Allah sempurna rangkaian manasik hajinya, lalu sepulang dari itu ada perubahan ke arah yang lebih baik yang terjadi pada dirinya. Maka patut kita bertanya pada diri kita, kalau kita sendiri sudah berhaji misalnya, namun sepulang dari situ banyak hal-hal yang tidak mengarah kepada kebaikan yang lebih nampak. Kita tidak terlalu ingin taat kepada Allah, nilai ibadahnya kurang, maka berarti haji kita mungkin ada masalah dalam hal itu. Itulah salah satu tanda daripada kalimat haji mabrur adalah ada perubahan baik pada diri orang tersebut yang mengarah kepada hal-hal yang membawa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, salah satu doa yang banyak dibaca orang selesai salat berbunyi, Allahumma inni as'aluka salamatan fid din. Ya Allah, aku minta keselamatan dalam beragama. Apa yang dimaksud dengan keselamatan beragama? Maka redaksi doa ini adalah mengejawantahkan apa yang dimaksud dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, kata Rasulullah, jangan engkau timpakan musibah pada agama kami. Berarti kalau kita minta jangan ditimpakan musibah pada agama, otomatis kita minta keselamatan dalam beragama. Salah satu penjelasan ulama mengenai musibah yang menimpa dalam agama seseorang, yang pertama adalah at-takasul fil ibadah. Orangnya malas untuk ibadah, kurang punya daya tarik untuk melaksanakan sebegitu cepat ketika panggilan Allah Subhanahu wa taala datang. Datang panggilan salat, namun kemalasannya lebih dominan pada dirinya sehingga dia tidak bersegera untuk menyambut panggilan tersebut. Datang ajakan bersedekah, namun kikirnya lebih kuat melekat pada dirinya. Datang ajakan untuk berkurban, pelitnya juga semakin kuat, merasa takut tidak punya rezeki setelah itu dan lain sebagainya. Jadi at-takasul fil ibadah mensinyalir adanya masalah dalam agama tersebut, agama seseorang, yaitu adanya musibah dalam hal berarti dia tidak mengoptimalkan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua disebutkan oleh para ulama, penjelasannya adalah adamu istighlali mawasimit ta'at, yaitu tidak memaksimalkan musim-musim ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang bulan Ramadan sebulan penuh sebagai musim ketaatan kita kepada Allah. Datang bulan-bulan haram, bulan yang mulia,
dijelaskan oleh para ustaz, diajak oleh para dai supaya memaksimalkan amal ibadah, menambah dengan yang sunnah-sunnah pada masa bulan-bulan haram tersebut, meningkatkan ibadahnya. Tapi dia adam, enggan, tidak mau memaksimalkan musim ketaatan itu datang, dan dia tidak mau mengisinya dengan sesuatu yang lebih meningkat daripada bulan-bulan yang lain. Dan yang ketiga, dijelaskan oleh para ulama juga, musibah yang menimpa agama adalah disebutkan sebagai sesuatu yang sangat kita harus hindari, yaitu taswifut taubah, menunda taubat. Manusia ini merasa umurnya karena rahasia Allah, jadi dia tidak pernah merasa besok mungkin akhir daripada usianya. Akhirnya dia terus menunda kesempatan untuk bertaubat, enggan banyak mengucapkan istighfar kepada Allah, kurang mau melaksanakan hal-hal yang memicu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Taswifut taubah, ditunda, nanti saja, besok saja. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita jamaah sekalian, yakburu ibnu Adam wa yakburu ma'ahu ithnani. Anak manusia ini, kata Rasulullah, dia usianya menua, tapi ada dua hal yang ikut menua bersamanya. Artinya tidak berkurang, usia tambah tua, dua ini juga ikut menua, sama sekali tidak mengikis. Apa itu? Yang pertama adalah hubbul mal, dan yang kedua adalah watulul umr. Dua hal ini walaupun usia kita masuk pada angka yang sangat senja, dia tetap kuat di dalam diri kita. Hubbul mal, tetap cinta harta, dan yang kedua adalah watulul umur, dan merasa umurnya terus akan panjang. Sehingga Rasulullah mengingatkan dua hal ini menyertai usia setiap orang, walaupun dia tua dia tetap sering terlena karena cintanya terhadap harta, ambisi duniawi, akhirnya banyak melupakan dia untuk mempersiapkan bekal akhirat. Terlena merasa dia belum akan dipanggil oleh Allah, ajalnya masih jauh, akhirnya dia belum merasa mempersiapkan untuk hal-hal yang menjadi bekal akhiratnya. Maka inilah kewaspadaan kita, jangan sampai kita menunda taubat kita karena dia termasuk musibah yang menimpa di dalam agama kita. Itulah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau lafazkan dalam doa yang sangat masyhur dan sering kita baca. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selepas bulan Zulhijjah ini, di mana musim-musim ketaatan, maka akan datang musim ketaatan baru. Itulah yang tidak lama lagi akan hadir di hadapan kita, yaitu Syahrul Muharram, bulan Muharram. Ada empat bulan haram dalam Islam. Yang pertama adalah Zulqa'dah, yang kedua adalah Zulhijjah, dan yang ketiga adalah Muharram, dan yang keempat nanti setelah kelang beberapa bulan datanglah bulan Rajab. Nah, yang akan hadir di hadapan kita paling dekat setelah Zulhijjah ini adalah bulan Muharram. Kadang-kadang kita hanya terlena dengan momentum peringatan hijriyahnya saja, tapi nilai-nilai hijriyah di dalam peringatan tersebut, hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak kita tangkap, tidak kita maksimalkan sebagai supaya membuat kita berpindah dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah, al-hijratu tarku ma nahallahu anhu. Orang hijrah itu nilainya adalah dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat hijrah. Maka lebih daripada itu, bulan Muharram juga merupakan salah satu bulan yang mulia istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita melakukan amal ibadah di dalamnya, meningkatkan amal-amal sunnah di dalamnya. Itu merupakan sesuatu keistimewaan tersendiri yang perlu kita tingkatkan di bulan tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa mengevaluasi dari masa lalu yang telah dia lewati untuk menjadi lebih baik di masa mendatang. Tahun baru Hijriah adalah momentum peralihan angka tahun, di mana kita dapat mengevaluasi tahunan daripada amal perbuatan kita. Apakah usia kita yang telah lalu terus akan kita pertahankan seperti itu adanya, dengan tidak ada peningkatan yang lebih maksimal untuk taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Dan jagalah ketakwaan kepada Allah, karena Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang pandai mengambil iktibar, pandai memaksimalkan musim-musim ketaatan kepada Allah, dan selalu tertarik untuk memenuhi panggilan dan seruan kebaikan di dalam agama ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.